Teks rekon perjalanan siswa SMP kelas 7 sampai kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin membagikan sebuah cerita yang sangat berarti dalam hidup saya, yaitu perjalanan saya selama menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. 3 tahun mungkin bukan waktu yang sangat lama, tetapi apa yang terjadi di dalam 3 tahun itu memberikan banyak pelajaran, pengalaman, tantangan, serta kenangan yang sulit dilupakan. Perjalanan ini bukan hanya tentang memahami pelajaran, naik kelas, atau menghadapi ujian, melainkan juga tentang proses tumbuh, menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih percaya diri, dan lebih mampu bertanggung jawab. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan selama sekolah tidak pernah sia-sia. Semuanya adalah bagian dari proses yang membentuk diri kita semua. Ketika pertama kali memasuki kelas 7, semuanya terasa sangat baru bagi saya. Perpindahan dari SD ke SMP adalah sebuah lompatan besar. Lingkungan sekolah menjadi lebih besar, gedung-gedungnya lebih tinggi, dan suasana belajarnya terasa lebih serius, jumlah guru lebih banyak, mata pelajaran lebih rumit, dan tanggung jawab sebagai siswa juga semakin besar. Pada hari pertama, saya merasa campur aduk antara senang, gugup, dan penasaran. Saya ingin set-set bertemu teman baru, tetapi juga takut tidak bisa beradaptasi. Masuk ke kelas pertama kali membuat saya sadar bahwa SMP memiliki dinamika yang sangat berbeda dari SD. Di bulan-bulan awal, saya banyak belajar tentang bagaimana caranya mengelola waktu. Ada pelajaran yang menuntut praktik, ada yang penuh hafalan, dan ada yang mengharuskan kami membuat laporan atau presentasi. Pada masa ini saya sering merasa kewalahan. Namun satu hal yang membuat saya terus bertahan adalah dorongan untuk menjadi lebih mandiri. Selain belajar, saya juga mulai mengenal banyak teman baru. Kami berasal dari berbagai latar belakang, memiliki kebiasaan yang berbeda, tetapi bersama-sama mencoba menyesuaikan diri. Pada awalnya kami malu-malu. Namun seiring berjalan waktu, mulai tercipta suasana kebersamaan yang hangat. Tantangan saya di kelas 7, tantangan terbesar saya adalah mengatasi rasa takut berbicara di depan kelas. Setiap kali guru meminta kita presentasi, saya selalu gugup hingga tangan saya bergetar. Pernah suatu kali saya berdiri di depan kelas, tetapi hampir lupa apa yang ingin saya katakan. Teman-teman tertawa kecil, dan saya merasa malu, tetapi guru saya mendekati saya dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, ulangi perlahan. Kamu bisa." Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi sangat berarti bagi saya. Sejak saat itu, saya mulai berani mencoba, walaupun kadang salah. Saya sadar bahwa keberanian muncul bukan karena kita tidak takut, tetapi karena kita berani menghadapi rasa takut itu. Pengalaman berharga saya di kelas 7, selain pelajaran akademik, saya juga mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Awalnya saya ragu memilih ekskul karena takut tidak bisa menyesuaikan diri. Namun akhirnya saya memutuskan mengikuti PMR. Dari PMR saya belajar tentang kerjasama, kedisiplinan, dan keberanian. Ada kegiatan perkemahan pertama saya, pengalaman yang melelahkan, tetapi sangat menyenangkan. Saya belajar memasak, mendirikan tenda, dan bekerja dalam kelompok. Semua pengalaman ini menjadi fondasi pertama perjalanan saya di SMP. Ketika naik ke kelas 8, saya merasa menjadi pribadi yang lebih matang. Saya mulai mengenal karakter teman-teman sekelas dan guru-guru lebih dekat. Tidak seperti saat kelas 7 yang penuh penyesuaian,
Kelas 8 adalah masa aktif saya dalam mengeksplorasi diri. Perubahan diri saya di kelas 8 kelas Ed, saya mulai lebih percaya diri, saya lebih berani mengangkat tangan ketika guru bertanya, lebih aktif di pelajaran, dan lebih terbuka dalam berteman. Saya juga mulai terbiasa mengatur waktu sehingga tidak mudah kewalahan dengan tugas. Di masa ini saya mulai memahami bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar materi, tetapi juga tempat kita belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola emosi. Saya juga aktif mengikuti beberapa lomba sekolah seperti lomba kebersihan kelas, lomba cerdas cermat, dan kegiatan 17 Agustus. Walaupun tidak selalu menang, setiap lomba memberi saya keberanian dan pengalaman yang memperkaya perjalanan sekolah saya. Tantangan di kelas 8, tantangan terbesar di kelas 8 adalah menyeimbangkan prestasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada saat-saat ketika saya sangat lelah karena banyak tugas, latihan ekskul, dan kegiatan kelompok. Pada semester kedua, nilai saya sempat menurun di beberapa mata pelajaran, terutama matematika dan IPA. Saya merasa kecewa, tetapi guru saya bilang bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dari situ, saya belajar untuk membuat jadwal belajar yang lebih rapi dan konsisten. Saya mulai membiasakan diri belajar sedikit demi sedikit setiap hari, bukan menumpuk menjelang ulangan saja. Momen tak terlupakan di hidup saya, salah satu momen paling indah di kelas 8 adalah ketika kami mengadakan kegiatan classing setelah ujian selesai. Semua kelas saling berkompetisi dalam olahraga, seni, dan permainan tradisional. Disinilah saya merasa sangat dekat dengan teman-teman. Kami tertawa, bekerja sama, dan merayakan kemenangan bersama. Suasana itu membuat saya sadar bahwa kebersamaan sangat penting dalam perjalanan sekolah. Ada juga kejadian buruk, yaitu kami kalah dalam permainan, tetapi kami tidak menyalahkan satu sama lain. Karena kami tahu itu semua adalah awal dari munculnya keberuntungan. Walaupun kami sedikit kesal, tetapi kami tetap tidak pantang menyerah. Masuk kelas 9 adalah momen yang sangat terasa berat sekaligus menyenangkan. Ada perasaan bangga karena sudah menjadi kakak kelas, tetapi juga ada tekanan besar karena harus mempersiapkan diri untuk kelulusan dan menentukan masa depan. Pada awal saya di kelas 9, di awal kelas 9, saya mulai menetapkan target belajar. Saya menyadari bahwa tahun ini sangat menentukan. Saya mulai lebih serius mengatur waktu belajar, mengikuti bimbingan tambahan, dan membaca ulang pelajaran kelas 7 dan ke-8. Guru-guru pun memberikan motivasi lebih sering. Mereka tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mengingatkan kami tentang pentingnya usaha daice doa dan kejujuran. Tekanan dan tantangan di KAIN, ujian dan tugas semakin banyak. Beberapa kali saya merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Ada hari-hari ketika saya merasa tidak sanggup memahami materi. Ada pula saat saya takut jika tidak bisa mendapatkan nilai yang baik. Tetapi saya menyadari bahwa semua teman-teman saya pun merasakan hal yang sama. Kami sering belajar bersama. Setelah pulang sekolah, bertanya jawab, atau sekadar saling menyemangati. Hal seperti ini membuat perjalanan kelas ke-9 terasa lebih ringan. Momen kebersamaan walau 9 penuh tekanan akademik. Tetapi justru di kelas inilah kami merasakan kebersamaan paling kuat. Kami mulai merencanakan acara kelas, membuat kenang-kenangan, dan sering bercerita tentang masa-masa kelas 7 dan ke-8.
Kami sangat menikmati masa-masa indah. Sebelum kami berpisah untuk selama-lamanya. Mungkin ada teman yang sebagian satu sekolah sama saat sama, tetapi belum tentu satu kelas. Jadi kami harus menikmatinya secara pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Pasti saat kami menerima ijazah kelulusan nanti kami akan senang sekali karena akan lanjut ke jenjang selanjutnya. Namun di balik rasa bahagia itu ada rasa kehilangan. Kami menyadari bahwa setelah itu mungkin tidak akan lagi bersama setiap hari di ruangan yang sama. Kami tidak lagi bercanda setiap pagi, tidak lagi belajar bersama, dan tidak lagi menjalani rutinitas bersama. Tetapi saya percaya persahabatan yang terjalin selama 3 tahun ini tidak akan mudah hilang. Demikianlah cerita perjalanan saya selama 3 tahun di SMP, mulai dari kelas 7 hingga kelas ke-9. Perjalanan ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang keberanian, ketekunan, kerjasama, persahabatan, dan kedewasaan. Saya bersyukur dapat melalui semuanya bersama teman-teman dan guru-guru yang penuh perhatian. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah, dan selalu menghargai proses belajar dalam hidup ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu guru, serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saat kalian dipertemukan di kelas 9, kalian sudah sangat akrab, sudah mendapat sahabat yang terbaik, sering melakukan kejahilan bersama teman. Itu momen yang sangat indah untuk kalian. Kalian memulai ujian akhir kalian, tinggal menghitung jari. Kalian sudah hampir menuju kelulusan. Dan ini akhir cerita kalian di sekolah ini. Kalian sudah lulus ke tingkat selanjutnya, meninggalkan